Saya pernah mendengar ada yang berkata bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu, saudara. Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan yang menciptakan malaikat. Haleluya. Lucifer, deretan malaikat-malaikat yang jatuh, yang dibuang ke bumi oleh Tuhan. Oleh karena mereka memberontak. Yang pertama Lucifer. Lucifer ini saya juga mendengar ada seorang hamba Tuhan, dia jebolan, bekas satanic church. Ini benar-benar satu perkumpulan orang-orang memang yang mendeklarasikan mereka sebagai penyembah iblis. Haleluya. Dan karena kasih karunia Tuhan, kalau orang bisa lolos dan keluar dari sana, itu memang betul-betul hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Dia mengatakan Lucifer, dia adalah dalam struktur hierarki setan, ya, struktur pemerintahan setan. Sehingga Rasul Paulus kan berkata pemerintah, roh jahat dia. Jadi ada struktur pemerintahan. Kerajaan Allah juga ada struktur pemerintahan kerajaan Allah. Kuasa kegelapan juga ada struktur pemerintahan kerajaan Allah. Saudara, pemimpin penyembahan di surga itu Lucifer. Namun dia memberontak, dia mau menjadi seperti Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah ciptaan. Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Itu ditulis. Ya. Lalu dia mempengaruhi saudara, malaikat-malaikat yang lain. Itu Lucifer, itu pemimpin tertinggi dari kelompok malaikat serafim. Jadi ada malaikat penghulu malaikat, ada Mikael, ya, Gabriel, ada Lucifer. Itu pemimpin serafim, pemimpin penyembahan di surga. Jadi lagu-lagu yang apa yang kita buat itu, saudara, yang ada pahlawan malaikat pujian penyembahan pada Tuhan. Mereka jatuh, saudara, lalu mereka dibuang dan mereka menjadi iblis, menjadi setan, menjadi roh jahat. Jadi begitu di sejarah. Haleluya. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis dan tidak menciptakan kejahatan. Waktu mereka dicampakkan ke bumi, mereka memberontak kepada Tuhan, dorong jadi setan. Sekarang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini setelah kejatuhan mereka rusak semuanya, saudara. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang terakhir, pada hari ke-6, siapa diciptakan? Manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 4, haleluya, waktu Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, haleluya, saudara akan mendapati satu kisah dan inti pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Waktu perempuan itu bilang, kita akan buka saja ya, jangan. Dalam Yohanes pasal 4, mari saya jemput kita semua berdiri. Yohanes pasal 4 untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 4. Ya. Ayat 26.
1 sampai dengan ayat 24. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan dulu. Tuhan Yesus, Dia datang. Tujuannya jadi karya penebusan yang digambarkan satu peristiwa di Taman Eden pasca manusia jatuh memakan buah. Tuhan bunuh itu domba, ya kan? Jadi waktu mereka jatuh, Allah sudah merancang ribuan tahun ke depan peristiwa penebusan. Dia akan, sebenarnya saudara, tujuan Adam dan Hawa ditempatkan di situ untuk menjadikan mereka penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mereka dipenuhi dengan otoritas, dipenuhi dengan kuasa, saudara. Namun semua hilang begitu saja ketika mereka mendengar perkataan ular sebagai perwujudan iblis. Jadi setan itu mencari media. Dia tidak kelihatan, sehingga dia perlu media, dan dia gunakan ular. Kebetulan ular itu paling cerdik dari semua binatang. Ular berkomunikasi dengan Hawa, dan terjadilah pemutar balikan fakta di situ. Pada saat terjadi tanya jawab, adu argumen, dan kita tahu, orang tahu dia cerita akhirnya Hawa kompromi dan makan buah itu. Mereka jatuh. Nah, kemudian ribuan tahun sampai Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, karena manusia terbuang dari hadapan Tuhan. Bahkan ditulis diusir saudara dari tamannya, dari hadapan Tuhan. Rohaninya mati, rohnya mati, putus hubungan dengan Tuhan. Dan Dia datang. Tidak ada cara lain selain mati, saudara, supaya hubungan itu pulih kembali. Manusia menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara, waktu kita menyembah tadi, angkat tangan, oh haleluya, bersorak-sorak, saudara, Tuhan sangat disenangkan dengan puji-pujian kita. Kita boleh ada bertahan sampai hari ini karena kita menyembah Dia. Saudara boleh hidup, kita boleh bergerak, boleh bernafas, kita boleh berkarya sampai hari ini karena kita mengalami kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, dan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Haleluya. Haleluya. Jadi mengapa setan itu benci manusia? Mengapa Lucifer, iblis itu sangat benci kepada manusia? Dia iri hati, saudara. Karena manusia ditakdirkan, didesain oleh Bapa di surga menggantikan posisi Dia di kerajaan surga sebagai penyembah. Haleluya. Mengertikah kita tentang rahasia ini? Iblis tidak senang dengan orang yang menyembah Tuhan. Iblis
tidak terpengaruh dengan orang yang hanya beraktivitas secara agama, tertulis hanya sebagai agama Kristen. Iblis tidak terpengaruh dengan hal itu, saudara. Dia mulai gusar dan dia mulai terpengaruh ketika ada orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dia tidak suka ada manusia yang menyembah Tuhan, yang telah membuang dia, yang telah merebut posisi dia. Ini saudara, saya percaya jemaat GPDI Peretes kita semua adalah kumpulan orang-orang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Apa yang telah kita capai hari ini semua hasil karena saudara dan saya, Bapak dan Ibu Gembala, semua jemaat karena menyembah. Haleluya. Karena menyembah, saudara. Jemaat yang cuma sedikit ini, saudara, kalau bukan karena Tuhan, haleluya, tidak bisa melihat dan menyaksikan apa yang telah terjadi hari ini, saudara. Saya kalau lewat, kalau orang dari Tule ke Bongkar, saudara, ini jemaat ini hanya tidak lebih dari 20 kakak. Betul ya, Ibu dan Bapak Gembala ya. Betul ya, yang terdata, yang dewasa, yang lengkap. Saudara, saya melihat, saya merasakan kalau semua lewat di muka ini yang di luar sana, di alam roh kita sudah rebut, saudara. Saudara, kita sudah rebut. Tinggal menunggu saatnya. Oleh karena ada penyembahan yang benar dari tempat ini. Ada penyembahan yang naik di tahta anak domba. Haleluya. Saya merasakan, dan saudara, penyembahan itu ada yang menganggap remeh, kita memuji, bersorak-sorak, menari-nari, ada yang menangis, berpuasa. Saudara, semua menggoncang kerajaan kegelapan di radius, bahkan di atmosfer 2 desa ini, saudara. Haleluya. Ini kedahsyatan dari penyembahan. Orang-orang yang datang, saudara pikir itu datang begitu saja. Roh sedang bekerja. Dan di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang, Allah menjanjikan hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Setan juga berlomba-lomba mencari anggota, karena mereka tahu waktunya sudah sangat singkat. Sehingga sekarang ini kita sudah ada di dalam. Kalau dikatakan sudah orang dalam, saudara pikir saudara menerima baptisan air, tanda pertobatan, saudara lahir baru, itu terjadi begitu saja? Itu semua dalam rencana Tuhan. Haleluya. Saudara, saya kembali lagi di awal. Kalau hari ini ada yang sudah berkali-kali kita sampaikan Injil, ada yang sudah berkali-kali ditegur, diberi peringatan, bertobat, tapi yang ada sekarang mereka malah makin jauh, saudara, bahkan tidak merespon. Kita sudah sampaikan, kamu ini mau ikut teladan Yesus atau peraturan agama, peraturan organisasi gereja, saudara? Ada yang tidak merespon. Akhirnya kita akan temukan kebenaran di Alkitab yang ditulis. Bahkan Yesaya menulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya apa? Jauh daripada
Bahkan Rasul Paulus menulis di dalam 2 Tesalonika 2, saudara. Ada orang yang ditentukan binasa, saudara. Saudara percaya nggak ada orang yang ditentukan binasa? Dapat dengar rupa tegas sekali Tuhan kan? Misalnya begini, Pak Gembala, kemudian istri saya, kemudian kakak Keti, ya kan? 3 orang. Atau semualah kita di sini. Ada yang 1, 2, 3 orang yang ditentukan untuk binasa. Terus selebihnya ditentukan masuk surga. Kalau kedengarannya ini sangat kejam Tuhan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat fair, Dia adil. Semua diberi kesempatan. Sehingga Tuhan menaruh namanya free will, kehendak bebas. Namun ada doktrin namanya predestinasi. Nah, saudara mungkin baru mendengar, saya juga baru mendengar. Saya bagikan doktrin predestinasi ini begini, saudara. Mereka tahu, mereka meyakini bahwa sudah dari sejak awal sudah ada orang yang ditentukan untuk binasa. Sudah ada yang ditentukan masuk neraka. Tuhan, waktu saya mendengar, baru Torah renungkan dan bandingkan hari Tuhan, tolong bersyukur. Orang yang nak masuk di bilangan orang yang ditentukan untuk binasa. Kenapa ada orang yang sampai ditulis ditentukan untuk binasa? Karena mereka tidak merespon kasih Tuhan. Tuhan menaruh kehendak bebas di dalam diri manusia. Tujuannya apa? Saudara, karena Dia tidak menciptakan robot. Dia menghendaki manusia itu dalam hidupnya setiap hari merespon kasih Tuhan, hidup sesuai dengan tuntunan Roh, penuh dengan ketaatan. Kehendak bebasnya semua untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Ini yang seperti ini yang betul. Kita melihat hari ini banyak orang yang salah menggunakan kehendak bebas, yaitu orang-orang yang tidak merespon anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tapi manusia bilang, ada keselamatan selain Yesus. Dunia berkata, banyak jalan menuju Roma. Tapi firman Tuhan sangat jelas. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita melihat, saudara saksikan sendiri. Kalau saudara pegiat sosial media, coba lihat orang hari ini persis sama dengan yang dinubuatkan, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Keadaan manusia di akhir zaman seperti apa? Itu betul-betul terjadi. Bahkan Rasul Yohanes pun menulis, baiklah orang yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Orang yang menguduskan dirinya, teruslah menguduskan dirinya. Betul ya, ditulis seperti itu. Karena memang saudara, orang yang di luar Yesus, mereka itu hidup sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri. Mereka ini sesungguhnya mereka sudah ada di dalam maut. Jadi maut itu waktu ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, ya. Kemudian di dalam Roma 3 ayat 23, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi karena semua telah berdosa, namun orang semua ada pengecualian karena ada Yesus. Jadi kita dibenarkan, kita dibenarkan. Sebanyak orang ini salah, ibarat dalam satu peristiwa peradilan di persidangan, orang sudah divonis harusnya hukuman mati.
tiba-tiba ada yang datang menjamin, kita aja yang dibunuh, kita aja yang menerima ini hukuman mati. Seperti itu dipegang Param. Jadi kita boleh hadir, boleh ada sampai hari ini sebagai orang benar oleh karena kita dibenarkan. Haleluya. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Mengapa terjadi demikian? Karena ada roh yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Pengurapannya itu diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus ini adalah meterai saudara bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Dan saudara yang dikasih, sebenarnya saya persiapkan mengenai Matius 24. Tapi saya ini tergerak membicarakan hal ini di awal ini saudara, karena waktu orang menyembah bergirang-girang, berglori, haleluya, saya merasakan itu ada sesuatu yang goncang di area sini saudara. Di radius, di alam roh itu goncang. Haleluya. Itu memang penyembahan di tempat ini boleh terjadi sedemikian oleh karena hati umat-umat yang menyembah. Haleluya. Saudara yang kekasih, kami hamba Tuhan bisa berdiri. Semua tidak terjadi begitu saja, saudara. Tidak mudah berdiri berkhotbah di sini, saudara. Tidak mudah. Haleluya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 27. Bolehkah satu orang meminta tolong sekolah jemaat untuk membaca 1 Yohanes 3 ayat 27. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 27. Oh ya, bentar ya. Iya, 1 Yohanes 2 maksud saya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Wow. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi waktu kita lahir baru, dibaptis ya, dan dipenuhi Roh Kudus, maka seluruh kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu sudah ada di bawah otoritas Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang di dunia ini. Haleluya. Berbeda sekali, saudara. Roh yang mengajar, Dia yang mendidik kita mengetahui tentang segala sesuatu. Dan satu berita yang tetap yang harus kita sampaikan sampai Tuhan datang, berita tentang keselamatan dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudara, kita pikir-pikir, Tuhan, saya membaca di Alkitab berita tentang kedatangan Tuhan itu sudah ditulis dari abad pertama. Bahkan Sakaria juga menulis dari sebelum Tuhan Yesus datang. Sakaria sudah mencatat Dia akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Itu ditulis dalam Sakaria pasal 14. Tuhan, apakah kami ini
sudah ada di zaman seperti apa. Dan saya menyampaikan kepada kita, orang ini kan seorang dalam semua, sehingga Tuhan itu sangat tegas supaya orang tetap tinggal di dalam Dia, jangan keluar. Haleluya. Supaya saya juga tidak percaya bahwa ada teologi sekali selamat tetap selamat. Atau di sini seperti itu, saudara. Sekali selamat tetap selamat. Saya percaya, saudara, ini boleh terjadi jika orang percaya tetap tinggal di dalam Dia. Tapi kalau dia keluar, sudah mengecap kasih karunia Tuhan, lalu dia keluar, menjadi lagi seperti orang-orang di dunia ini, bisa hilang, saudara, keselamatan. Haleluya. Bisa hilang. Sehingga firman Tuhan mengajar, kerjakanlah keselamatanmu. Betul, saudara. Sekarang inti dari fokus apa yang mau saya sampaikan dan bagikan ini, dasarnya itu ada di 2 Petrus pasal 3. Ya. Saya berjanji tidak akan lama ya, saudara. Ya. 2 Petrus 3. Saudara baca keseluruhan pasal ini. Ini di ayat yang tapi saya mau menaruh fokus di ayat yang ke 8, saudara. Ya. Di ayat yang ke-8. Mengenai waktu Tuhan dan waktu manusia. Kita kalau nak bagikan ini, saudara, akan tertidur nanti sampai di rumah. Karena ini dorongan dari selama 3 minggu terakhir ini saya bawakan waktu melayani minggu lalu. Maaf, 2 minggu lalu di Kiamah, saudara. Saya bagikan ini. Waktu saya bertanya, saudara, apakah jemaat di sini sudah sangat rindu menantikan, sangat rindu Tuhan sebenarnya? Semua diam, saudara. Waktu saya paparkan apa yang saya dapat dan saya bagikan, mereka sangat kaget. Masa Tuhan semua datang? Saya merasakan, saudara, seperti ada aura. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Apa kata orang yang kita buat hari ini? Bukankah itu adalah ekspresi bahwa perwujudan dari penyembahan kita kepada Tuhan? Bahwa kita yakin dan percaya Dia akan segera datang. Mari saya akan lebih detailkan lagi. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari bagi manusia, bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Sekarang saya akan bawa saudara ke Kejadian lagi. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu berapa hari? Ini karya besar Tuhan dalam kekekalan, ya. Selama 6 hari. 6 hari, ya. Hari ke-7 Dia berhenti bekerja. Dia beristirahat. Dia menguduskan hari ke-7. Saudara, berarti 7 hari kan? Kalau 7 hari, berarti
7.000 tahun. Sepakat ya sampai di sini ya. 7.000 tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya akan bawa kita di Yohanes pasal 2. Cepat-cepat ya. Haleluya. Tenang Bapak Ibu. Dan akan lama, paling cuma 2 jam. Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya, garis bawahi hari ketiga ya. Garis bawahi pada hari ketiga. Saya masuk lagi di Injil Lukas pasal 10. Haleluya. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 33. Nanti saudara baca dari ayat 25 sampai ayat 37 kisah ini ya. Saya akan baca di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Garis bawahi 2 dinar ya. Keesokan harinya dia, saudara, 2 dinar, 1 dinar pada waktu itu adalah upah untuk 1 hari. Berarti waktu orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar, ini kebutuhan atau upah untuk 2 hari. Sekarang saudara, jadi Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengumpamakan dirinya, menempatkan, memposisikan dirinya sebagai orang Samaria yang murah hati. Kembali lagi ke 2 Petrus tadi. Ingat ya, di Yohanes pasal 2 pada hari ketiga ada perkawinan, di karena Yesus juga hadir. Di Lukas pasal 10 ayat 33 ini, di ayat yang ke-35, pada hari yang ketiga dia berjanji, kalau nyana cukup biaya ini untuk merawat orang ini, saya akan kembali. Jadi pada hari ketiga ada perkawinan di Yohanes 2. Pada hari ketiga dia berjanji akan kembali. Mari saudara, saya hubungkan dengan kejadian 6 hari bagi Tuhan 6.000 tahun. 6.000 tahun ini, saudara, ini sudah digenapi 4.000 tahun di dalam kisah perjanjian lama, 2.000 tahun di dalam kisah perjanjian baru, dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman kita hari ini. Berarti saudara, 6.000 tahun itu sudah digenapi kemarin tahun 2000. 6.000 tahun. Sisanya 1 hari terakhir, kan Tuhan menguduskan hari ke-7 kan. Sisanya adalah jatahnya kerajaan 1000 tahun. Itu hari perhentian, di mana kita semua beristirahat. Kita semua memerintah menjadi imam raja nabi. Ada 1 hari yang Tuhan khususkan bagi peradaban, bagi sejarah manusia dan dunia ini, saudara, yang Tuhan sediakan bagi para pemenang, bagi para penyembah-penyembah yang benar, bagi orang-orang pilihan. Ada 1 hari perhentian yang Tuhan telah rancangkan, yang Tuhan telah sediakan, dan kita sedang beralih, kita sedang masuk di 1 hari itu.
Saudara, mari kita kembali lagi ya. 6.000 tahun itu jatuh di tahun 2000. Ini perhitungan berdasarkan penanggalan kalender yang kita punya sekarang, kalender Gregorian namanya. Dan saat ini kita sudah menginjak di tahun 2023. Ada yang pengejek, ya kan? Sebagaimana telah ditulis oleh Rasul Petrus bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Mereka berkata, di mana? Ya kan, janji kedatangan. Saya akan baca. 2 Petrus 2. Haleluya. 2 Petrus 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekarang, saudara, yang satu ini yang terakhir yang saya mau bagikan. Saya juga setelah mengetahui ini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan langsung datang di awal tahun 2000-an, saudara, cuma orang yang selamat. Kita bersyukur. Saya tidak menganggap remeh tentang persekutuan di gereja lama kita ya, saudara. Saudara bisa ada dalam perkumpulan kita hari ini semua karena Tuhan. Haleluya. Ya. Matius 24. Ya. Ini ayat terakhir ya, saudara, yang saya ayat terakhir untuk mendetailkan apa yang sudah saya bawakan ini. Matius 24. Haleluya. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Tapi saya akan baca di 1 ayat 32 ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara, judulnya adalah Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Apa hubungan pohon ara dengan kedatangan Anak Manusia? Pohon ara di sini berbicara tentang satu bangsa Israel. Saudara tahukah, sejarah menulis tahun 70 masuk ke tahun 80 Israel hilang, mereka takluk, mereka dilenyapkan dari satu bangsa, dan selama 14 abad hilang. Sejarah peradaban semuanya tersebar ke seluruh dunia. Israel sebagai satu bangsa. Dan waktu murid-murid bertanya, Tuhan berbicara, Tuhan angkat kedatangan Anak Manusia. Ini ide tarodana, ini tiara, pohon ara, saudara. Tuhan bicara di Matius 24 ayat 1 sampai ayat 14. Ada tanda-tanda, kemudian mulai dari perang, kemudian ada bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang peralihan ke zaman yang baru. Haleluya. Nah, peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, saudara, ini adalah tanda-tanda bahwa kita akan segera beralih ke zaman yang baru. Karena secara penanggalan waktu kita sudah ada di jalannya masuk di satu hari terakhir, hari ke-7, di mana Tuhan menciptakan, memuluskan semua ciptaannya. Dan itu adalah kerajaan 1000 tahun.
Satu hari 1000 tahun. Jadi 1000 tahun bagi dunia memang disediakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya, para pemenang, untuk menjadi imam raja nabi, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Sebentar lagi kita akan masuk ke sana, saudara. Mari saudara, sekarang sudah tahun 2023. Nah, ini hikmat yang saya dapat. Silakan saudara uji, karena ini tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab. Ini yang saya temukan, ya. Dan saya berdoa kita memiliki satu pemahaman yang sama, sehingga kita dapat bersikap dan bertindak, mengerti dengan jelas dan akurat kita ada di zaman seperti apa. Gaya penyembahan, semangat melayani pun, penginjilannya pun berbeda, saudara. Haleluya. Berbeda, karena kita mengerti musimnya, bahwa sebentar lagi kita akan mendengar sangkakala berbunyi. Haleluya. Dan saudara, Tuhan Yesus memberikan satu petunjuk yang sangat akurat. Dia tidak bicara tanggal, bulan, waktu, tahun, tidak. Tapi Tuhan kasih tanda-tanda dan dia kasih petunjuk. Antara lain yang paling akurat menurut saya adalah mengenai pohon ara ini. Bangsa Israel hilang selama kurang lebih 15, hampir 15 tahun. Dan abad 20 Israel muncul pada tahun 1900 berapa? 48. Negara ini kembali berdiri sebagai satu bangsa. Haleluya. Nah, apa maksudnya? Apakah dia berdiri menjadi satu bangsa itu terjadi begitu saja, atau karena tujuan Tuhan untuk menggenapi segala yang tertulis dan dibuatkan dalam kitab suci? Haleluya. Saudara, mari kita berhitung. Saya mengajak saudara mundur kembali di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, bila kuat 80 tahun. Jadi satu generasi itu 70 sampai 80 tahun. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid di Matius pasal 24 ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saudara, pohon ara, dan Tuhan bilang generasi atau angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Artinya apa? Mari kita bersepakat. Dan saya juga merasakan di dalam roh betul-betul Tuhan meneguhkan tahun 1948 dihitung itu Israel merdeka. Itulah yang dimaksud pohon ara yang mulai bertunas, ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Dia berdiri sebagai satu bangsa. Kemudian 70. Haleluya. Karena perkataan Tuhan sendiri ada bilang di ayat yang ke-34, angkatan yang lahir di tahun 1948 ini DP sama dengan DP kesimpulan. Mari kita tarik kesimpulan bahwa betul kita sudah ada di zaman peralihan, kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Namun sebelum kita masuk di kerajaan itu, Tuhan Yesus mau datang dulu. Dia akan jemput kita, karena itu adalah janji dia. Waktu murid-murid menatap ke langit, malaikat menampakkan diri di dalam Kisah Para Rasul 2. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus, dia naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama, seperti kamu melihat. Haleluya. Nah, saudara, mari tolong berhitung.
1948 kalau tambah 70 itu berapa? 2018. Nah, kalau Tuhan sudah datang tahun 2018, istri saya ketinggalan. Karena dia baru dibaptis dan bertobat lahir baru tahun 2021. Haleluya. Artinya apa? Tuhan dia tambah masa anugerah. Masa anugerah supaya genap bilangan orang-orang yang Tuhan selamatkan. Haleluya. Nah, sekarang, saudara, Tuhan sudah di 2023. Tuhan ada tambah 5 tahun lagi. Nah, 2018 tambah 5, 2023. Angka 5 itu angka anugerah. Haleluya. Angka anugerah. Berarti 75 tahun dari tahun 1948. Bila kuat 80 tahun. Sekarang kalau ditambah 80, 2028. Saya tidak sedang mengatakan Tuhan akan datang tahun 2028. Tidak ya, harap pahami baik-baik. Namun ini dalam hati saya, saudara. Saya tergerak untuk membuka ini kepada jemaat di tempat ini. Kami sudah bukakan juga 2 minggu lalu. Dan mereka sangat kaget. Mereka mau bentar. Berarti saudara tidak menantikan dan merindukan kedatangan. Kita masih seperti istri Lot, saudara. Waktu dalam pelarian pun masih ingat, terikat dengan dunia, saudara. Dan ini jadi dia kaya. Jadi yang Tuhan kehendaki kita jangan terikat dengan apapun di dalam dunia ini, saudara. Perkara-perkara lahiriah yang memikat hati, yang mencoba menjauhkan hati kita dari hadapan Tuhan. Mulai dari apa? Banyak ya, saya akan tutup nanti dengan itu ya. Tapi saya belum mau masuk di bagian yang kesimpulan. Saya mau masuk dulu saudara, kalau tambah 80, 2028. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Haleluya. Sekarang saudara, dengar baik. Sekarang dengar baik. Saya menyadari dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya harus berkata kepada seluruh jemaat, kita ini sudah ada di masa kesusahan besar. Jangan terkecoh dengan pengajar-pengajar akhir zaman. Seolah-olah kita masih menantikan masa kesusahan besar ini. Padahal kita semua sudah terjebak dan sudah ada di masa itu. Torang tidak lautnya ada parasa. Dan itu bersyukur karena kita semua berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga ada pembelaan, ada penyertaan Tuhan. Tapi coba di pulau-pulau, di tempat-tempat, daerah-daerah, negara-negara yang lain, daerah mereka itu sudah seperti neraka, saudara. Bahkan mereka mau keluar dari negara mereka tidak bisa. Saya menghitung, saudara, awal mula masa kesusahan besar dihitung pada bulan Desember 2019, ketika WHO, Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB, mengumumkan secara resmi bahwa ditemukan ada virus yang mematikan di kota Wuhan, China. Lalu pada tahun 2020 bulan Maret, mereka mengumumkan
memutuskan pandemi global. Saudara, ini hanya dapat ditangkap secara iman dan secara roh. Tidak bisa dengan logika manusia yang berdosa. Tidak bisa. Karena hari ini di akhir zaman, saudara, itu ada polarisasi, sudah terpecah belah, sudah terpisah antara lalang dan gandum, sudah terpisah. Tinggal menunggu waktu penuaian. Firman Tuhan menulis waktu penuaian adalah akhir zaman, dan yang menuai adalah malaikat-malaikat. Kejahatan dan orang benar itu dibiarkan bertumbuh bersama-sama. Nah, orang bersyukur dan berbahagia. Kita tidak berdiri di barisan itu keturunan iblis, tidak. Kita di barisan penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Dan saudara, saya mau beritahu 2019 2020 itu penandaan secara global, dan ini ada hak patennya. Pemegang hak patennya adalah Bill Gates. Sehingga kami sangat bersuka cita, saudara. Di mana-mana kami sampaikan di Tapahi pasal 16, Tuhan berkata orang yang punya tanda bilangan binatang itu mereka tidak bertobat, padahal sebetulnya masih ada pengampunan, tapi mereka tidak bertobat, sehingga murka itu berlanjut dan mereka binasa. Orang bersyukur. Saudara, saya sampaikan hal ini tidak mudah, dan memang hanya kasih karunia bahwa waktunya benar-benar singkat. Kita sedang masuk pada peralihan zaman yang baru, masuk ke zaman yang baru. Jatahnya 1 hari tadi Bapak Ibu, 1000 tahun. Itu mulai dari 2001 sampai hari ini, sebanyak orang semua masuk di kerajaan 1000 tahun, yang ditandai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baru dia akan bawa orang semua masuk di kerajaan itu, saudara. Jadi hari ini, saudara, saya di pemerintahan tidak mengejar jabatan. Saya promosi dari tahun 2019 itu, nyana jaga kejar-kejar. Tiba-tiba dipromosi itu saya. Karena memang ada upaya sedikit saya dengan Pak Gembala, kita bilang jangan berdusun nih. Kalau memang dipercaya, puji Tuhan. Kalau tidak, orang nanti tunggu di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Karena itu berlangsung di bumi, saudara. Kerajaan 1000 tahun di bumi. Haleluya. Ada saatnya, saudara. Segala ketidakadilan semuanya akan dibayar lunas oleh Tuhan. Haleluya. Ada satu waktu yang Tuhan sediakan. 1 hari 1000 tahun. Haleluya. Itu hari perhentian. Saudara, kembali lagi supaya lebih terfokus ya. 19, 20, 21 dan 22 agenda mereka berhasil, saudara. Pemerintah tidak ada satupun yang berdaya. Seluruh kepala negara tidak ada yang berani melawan. Bahkan ada presiden yang menolak. Mati Bapak Ibu. Presiden Zambia di Afrika, mereka menolak. Mati saudara ditembak. Tidak ada kepala negara yang berani melawan mereka. Dan itu satu kekuatan, saudara. Karena itu ditulis juga dalam Alkitab. Mereka akan berkuasa penuh. Itu kerajaan percampuran antara tanah liat dan besi. Itu ada di mimpi Nebukadnezar dan diteguhkan juga oleh Daniel. Namun ada satu kerajaan terakhir, yaitu kerajaan 1000 tahun. Itu yang akan menghancurkan patung-patung berhala. Nah, saudara, saya harus berkata bahwa perhitungan secara matematis itu 2020
1948 ke 2000 ke 80 tahun itu jatuh di 2028. Tapi kalau orang mau hitung, Tuhan masih 5 tahun lagi. Masih 5 tahun lagi. Seandainya nanti Tuhan akan datang di tahun itu. Tapi bahwa satu generasi itu hanya 70, paling lama 80 tahun. Itu satu generasi. Karena Tuhannya tidak mau lewat dari situ. Karena dia akan datang. Dia akan memerintah sebagai raja, segala raja di bumi. Dan kita raja-raja kecilnya. Tangkap ini baik-baik, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Jadi, saudara, tahun 2000 ini update informasi. Apa yang terjadi di tahun 2023? Ya. Tanggal 11 Juli 2023 kemarin, jika saudara memperhatikan, DPR RI mensahkan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law menjadi undang-undang. Ada pasal-pasal di situ, pasal-pasal tertentu. Intinya bahwa manusia sudah tidak ada hak asasi mengenai tubuhnya, sudah tidak. Jadi tubuh saudara, jiwa saudara itu dikuasai negara. Kalau saudara sakit, bahkan nanti ke depan, ya kan, ada pandemi baru, maka tidak boleh ada yang melawan, karena mereka akan bekerja sesuai dengan undang-undang yang baru ini. Nanti saudara baca, dan itu terjadi bulan Juli. Karena di bulan Juni, saya ini orangnya suka curiga, saudara. Tiba-tiba kiapa WHO mencabut pandemi secara global, tiba-tiba berdamai, ya kan? Kemudian diikuti oleh pemerintah kita, Bapak Presiden, mencabut pandemi di Indonesia dan menjanjikan akan ada endemi. Tapi itu tidak terjadi. Malah yang muncul bulan Juli adalah undang-undang yang baru ini. Nanti saudara baca, tapi di situ sudah disoroti, bukan saja di YouTube, oleh, ya katakanlah, seorang jenderal, ya, hamba Tuhan, dia jenderal aktif. Saya sangat bersyukur di zaman yang jahat ini ada seorang jenderal aktif yang berani berkata kebenaran. Sangat ahli di bidangnya, saudara, dan dia berkata apa adanya. Di undang-undang baru ini negara seperti mengkudeta otoritas Tuhan di dalam tubuh manusia. Di sudah ada undang-undangnya. Berarti kerajaan New World Order itu betul-betul secara tidak kelihatan mereka sudah berkuasa, saudara, mengatur seluruh dunia di bawah kontrol mereka. Memang orang ini hanya kasih karunia, tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh, tidak bisa diperlakukan seenaknya karena masih ada Tuhan. Roh Kudus masih ada. Haleluya. Waktunya belum tiba. Akan tiba saat di mana kita diangkat. Kita masuk berpindah alam, saudara. Haleluya. Masuk di kerajaan itu. Sehingga hari ini masalah apapun, saudara, yang kita alami, yang berhubungan dengan makan, minum, pakai, bersyukur. Karena kalau kebutuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Dan pembangunan yang berlangsung saat ini itu dikandung masuk dan disediakan oleh Tuhan bagi jemaat ini. Tujuannya hanya satu, supaya kita tetap hidup dalam semangat melayani Tuhan, dalam satu nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Haleluya. Sampai Tuhan datang.
Itu dia. Ya, kalau selesai gedung ini sampai tuh sebelum Tuhan datang, puji Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan. Dia bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, maka semua pendanaan dan semua yang diperlukan Tuhan sediakan. Haleluya. Namun maksud saya membuka hal ini agar kita tahu bahwa kita pun tidak boleh terikat dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Tuhan mau hati kita hanya terikat kepada Dia. Bahwa apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya adalah perwujudan hati kita yang menyembah Tuhan. Karena hati kita yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Itu sesungguhnya, saudara. Jadi sudah terbuka sekarang, kita ada di posisi baru. Saya percaya kalau waktu Tuhan tidak bersingkat, semua akan luput, saudara. Bagaimana sekarang transportasi sudah dikuasai. Kita tidak bisa terbang kemana-mana, tidak bisa dengan bebas, saudara. Semua kecuali sekarang ini dikasih los karena pemerintah telah mengumumkan sampai akhir tahun 2023 itu gratis. Jadi sama dengan selalu di kita kalau tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita akan terjebak juga. Jadi diberikan tawaran sekaligus ditakut-takuti. Karena kalau mulai tahun 2024 semua sudah berbayar. Kalau sakit COVID semua mesti bayar. Bayangkan saudara, kita itu dimasukkan di dalam tubuh kita tanpa kita harus tahu apa sebetulnya isi yang ada di dalam itu. Ini kan kekejaman yang sangat luar biasa. Nanti hal-hal yang lain yang lebih detail lagi, saya mendengar hari ini ada ibadah doa dengan apa? Doa semalam kan? Itu dalam sharing yang lebih bebas. Nanti istri saya juga akan kami juga, saya sudah bilang sama istri saya, tolong ambil satu sesi juga mengisi untuk doa semalam bersama dengan jemaat BPDI Gereja Seluruh. Saya percaya Tuhan sedang membawa jemaat ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak sampai Tuhan datang. Dan Dia tidak menghendaki ada yang binasa. Kalau ada yang binasa, ini orang yang salah menggunakan free will-nya, kehendak bebasnya, membiarkan hatinya mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginannya. Haleluya. Saya menemukan ada satu kata, Tuhan lepas tangan. Tuhan boleh lepas tangan ternyata. Ibarat orang tua lepas tangan pada anak-anak. Kalau ada orang tua yang sampai lepas tangan, berarti orang tua itu sudah tidak sayang, tidak peduli lagi kepada anak. Betul ya? Berarti kalau masih ada orang tua yang menegur, orang tua yang marah-marah, berarti tanda dia sayang. Orang tua menghukum, haleluya, berarti orang tua itu sayang. Tapi kalau sampai orang tua sudah lepas tangan, binasa, kacau dan hancur. Ternyata di Alkitab Tuhan sampai lepas tangan. Ada ayat. Mari buka saudara. Haleluya, kita mohon maaf ya, sudah berkali-kali bilang ini ayat terakhir. 1 Raja-Raja. Haleluya. Wah, mengapa ya? Tuhan. Haleluya. 1 Raja-Raja Tuhan lepas tangan karena bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan. Wow, 14 ayat 16.
1 Raja-Raja 15 dan 16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara. Jadi kalaupun ada pergumulan, orang bersyukur karena Tuhan tidak lepas tangan. Dia bertanggung jawab, saudara. Dia tetap menyertai, dia tetap menerima kita apa adanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi, kita tiba pada kesimpulan. Kalau kita adalah penyembah yang benar, maka tentu saja kita tidak akan berbuat dosa dengan sengaja di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau kita adalah penyembah yang benar, maka hidup kita sesungguhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roma pasal 14. Haleluya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kalau kita adalah penyembah yang benar, maka kita tidak perlu khawatir dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tidak ada ketakutan di dalam diri orang benar, terutama kepada orang-orang yang para penyembah. Tidak ada ketakutan tentang bahaya malapetaka, tidak. Seperti orang Israel di Mesir, turun 10 tulah, tapi mereka di tanah Gosen dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Mereka dilembutkan, saudara. Mereka dibebaskan. Bahkan mereka dibawa keluar. Tuhan bawa di padang gurun hanya untuk supaya mereka menyembah Tuhan. Haleluya. Betapa berharganya posisi kita hari ini. Karena itu Lucifer, iblis tidak suka. Iblis tidak suka saudara ikut Tuhan. Iblis tidak suka saudara menyembah Tuhan. Ini kebenaran. Dia mau membawa orang-orang memberontak kepada Tuhan. Berarti pengaruh orang-orang sebagai penyembah sangat dahsyat. Haleluya. Saudara sangat berpengaruh. Meskipun saudara seorang ibu rumah tangga, saudara sebagai tukang panjat kelapa, di saudara penyembah yang benar, pengaruhmu sangat dahsyat. Setan takut melihat saudara. Setan takut melihat kita, saudara. Karena ada pagar perlindungan. Selain itu ada janji berkat, ada ikatan perjanjian. Saya sudah buka 2 minggu di tempat ini juga. Ada ikatan perjanjian yang abadi. Haleluya. Ini tidak dapat dibatalkan. Haleluya. Selama kita terus merespon kasih Tuhan dalam hidup kita. Benar. Mau Tuhan datang nanti tahun ini atau tahun depan, terserah. Tapi inti hari ini yang saya mau buka kepada jemaat di sini adalah kita harus rindu menantikan kedatangan Tuhan. Jangan hati kita ada perselingkuhan rohani. Saudara pikir perselingkuhan sehingga ibarat suami kalau dihianati oleh istri sakit, saudara. Sehingga bangsa Israel jatuh bangun dalam penghukuman. Mereka menyembah berhala, menyembah Baal, Asitoret. Tuhan hukum, baru Tuhan ampuni ulang. Tuhan hukum, Tuhan ampuni ulang. Sampai di zaman kita ini, kita menerima keselamatan oleh karena Injil, oleh karena mereka menolak itu, sehingga Tuhan dapat bagian diselamatkan, saudara. Seperti kisah orang Samaria tadi, dia berjanji pada hari ketiga dia akan datang. Tahun pertama Masehi sampai hari ini 2 hari jatuh di tahun 2000, bukan? Hari ketiga dia akan datang.
Di Yohanes 2 kita baca, pada hari ketiga Yesus hadir di perkawinan di Kana. Berarti pada hari ketiga di kerajaan 1000 tahun sebelum masuk, didahului dengan pesta perjamuan kami. Haleluya. Itu dia akan datang dan waktunya. Dan perhitungan itu yang Tuhan taruh bagi kita seperti tadi, saudara. 1 hari terakhir kita sudah ada di situ. 1948 negara Israel berdiri, ini penanda akurat, ya, supaya kita berawas-awas bahwa waktunya sudah ada di jangan kita ini. Dan secara global dunia hari ini sudah dikuasai seluruhnya. Kalau Tuhan tidak persingkat, hanya ada satupun yang akan lupa. Orang benar pun akan jatuh. Tuhan tahu itu, sehingga ditulis dalam Alkitab, waktunya dipersingkat. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dan musik leader dan singers, mari kita angkat pujian. Satu hal yang saudara, firman ini telah dibagikan. Kita semua sudah tahu, kita sudah ada di masa, di zaman seperti apa. Kami berdoa Engkau Roh Kudus yang akan membukakan lebih lagi bahwa saatnya kami sedang menanti saat di mana zaman ini beralih, karena Tuhan telah buka bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bukakan kepada kami, Engkau berikan kepada kami apa yang dunia tidak dapat berikan. Dalam keadaan apapun kami hari ini, kami tetap bersyukur bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan semua adalah ekspresi hati kami yang menyembah Tuhan. Engkau merindukan agar hidup kami menyenangkan hati-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih sudah kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang satu hal yang ku rindu, kehadiran Dia. Satu hal yang ku rindu, menikah
persiapkan segala sesuatu di dalam kami menjelang hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu Tuhan persiapkan, segala akar pahit di dalam hati dibuang dalam nama Yesus, dilepaskan segala kebencian, dilepaskan, dihancurkan oleh nama Tuhan Yesus datang. Dia tinggal di dalam kita supaya hati kita bersih dan tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang memberikan hidup yang kekal bagi kami supaya kami masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami bisa masuk dalam kerajaan-Mu ketika hati kami benar-benar bersih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menyakiti di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan untuk mengampuni kalau bukan Tuhan sendiri yang mengampuni kami. Tuhan sendiri yang berikan kekuatan untuk mengampuni siapa saja yang telah berbuat curang terhadap kami, orang yang berdosa terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengampuni karena Tuhan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu dahsyat di dalam kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu melalui hamba. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Kami semua menerima lawatan Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Semua mengalami dengan sama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami setiap hari duduk bersama Tuhan di dalam penyembahan kepada Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas makan minum pakai kami Tuhan. Engkau yang sediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Istri suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, Tuhan selamatkan. Mereka yang masih jauh, Tuhan tarik jiwa mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan kembali dan Engkau bawa kami Tuhan. Engkau mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika tiba saatnya kami akan diangkat Tuhan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Engkau ya Tuhan yang menjaga hati kami terus berpaut kepada Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak keluar dari janji-janji Tuhan, kami tidak keluar dari rancangan-rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun kami sedang membangun bersama jemaat Uperetestune, mereka sedang membangun Tuhan rumah ibadah, rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan datang dalam waktu kapanpun, kami semua sudah siap sedia tubuh, roh dan jiwa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan di dalam nama Yesus bagi semua jemaat. Tuhan taruh roh sukacita, roh kebersamaan untuk saling membangun di dalam nama Yesus, membangun tubuh, roh dan jiwa dalam nama Yesus. Engkau berikan Tuhan sukacita berlimpah-limpah bagi seluruh jemaat, mulai dari kedua hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pengerjaan, semua jemaat. Tuhan taruh roh sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah ketika mereka bekerja bersama-sama. Ada sukacita berlimpah-limpah di dalam mereka, sebab nama Tuhan yang ditinggikan, bukan manusia, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan gedung ibadah ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan adakan. Dalam nama Yesus kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, Tuhan ketuk setiap hati untuk memberkati pekerjaan ini Tuhan. Tuhan bisa mengundang siapapun untuk datang memberkati pembangunan gereja ini. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan memerintahkan berkat-berkat dari seluruh penjuru-penjuru bumi untuk datang di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah kehendak Tuhan atas pembangunan gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, bagi kedua hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan pilih menggembalakan domba-domba jemaat Uperetestune. Tuhan Yesus, roh hikmat sukacita berlimpah-limpah bagi kedua hamba Tuhan, ajar terus mengasihi Tuhan, sehingga mereka mengasihi seluruh jemaat karena mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tambah-tambahkan segala hikmat dari
Dalam nama Yesus, Engkau menjaga tubuh, roh, dan jiwa mereka Tuhan. Kedua hamba-Mu kemanapun mereka pergi melayani, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kedua hamba. Engkau tidak pernah meninggalkan kedua hamba-Mu. Bahkan kedua anak kekasih Refli dan Ica dalam kendali Tuhan Yesus. Masa muda remaja mereka dalam kendali Tuhan Yesus. Seluruh jemaat, anak-anak, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, semuanya dalam kendali Bapa di surga. Oleh kuasa darah Yesus tidak ada satu pun dibiarkan keluar dari rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Engkau memberkati setiap pemberian yang dari hamba-hamba-Mu Tuhan, dari seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin.